Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Arsy, balik lagi di podcast kesayangan kita, teman Arsy. Oke, sore ini kita akan bicara tentang fadilah bulan Ramadan yang Masya Allah ini ada hadis yang menceritakan ya. Dia bilang tentang awal mula kegiatan di langit itu seperti apa, lalu sampai di Lailatul Qadar dan sampai di penghujung Hari Raya Idul Fitri. Nah, karena ini Arabnya sangat panjang, jadi insya Allah ini nanti akan kita bacakan langsung terjemahannya. Semoga teman-teman tetap bisa menerima maksud dan tujuan kami ya, dan bisa menyulutkan semangat untuk berRamadan bersama. Karena ini tuh hadis yang saya juga baru pertama kali ya waktu itu membaca hadis ini, dan wow, Masya Allah, ternyata seperti itu persiapan langitnya, penduduk langit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Laith As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata, hingga akhir, a'taitukum iya, yang artinya sesungguhnya surga itu diukup-ukup dan diperhias tiap tahun ketika masuk bulan Ramadan. Maka apabila pada malam pertama Ramadan datang angin di bawah arsy yang bernama Al-Muthirah, maka menggoyangkan daun-daun surga dan menggerakkan daun pintu sehingga terdengar suara bidadari dari jendela-jendela bagian atas surga dan berseru, siapakah yang meminang kepada Allah untuk dikawinkan seorang dari kami? Kemudian bidadari-bidadari itu bertanya kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, malam apakah ini? Jawab malaikat Ridwan, wahai wanita-wanita cantik, ini malam pertama dari bulan Ramadan. Kemudian Allah berfirman, ya Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk orang-orang yang puasa dari umat Muhammad SAW, dan menyuruh malaikat Malik, ya Malik, tutuplah pintu-pintu neraka Jahim dari orang-orang yang puasa dari umat Muhammad SAW, dan berfirman, ya Jibril, turunlah ke bumi dan ikatlah syaiton-syaiton yang jahat dan rantai mereka, kemudian buanglah mereka dalam laut supaya tidak mengganggu dan merusak puasa umat Muhammad SAW. Dan pada tiap malam di bulan Ramadan, Allah berseru 3 kali, siapakah yang minta, akan aku beri permintaannya. Siapakah yang tobat, dan akan aku terima tobatnya. Siapakah yang minta ampun, maka akan aku ampunkan. Kemudian diserukan, siapakah yang akan menabung pada yang kaya, yang tidak pernah tidak punya, dan yang selalu menepati yang tidak zalim. Dan pada tiap hari bulan Ramadan Allah memerdekakan 1.000.000 ahli neraka yang semuanya layak disiksa. Dan bila pada malam Jumat pada tiap jam itu dimerdekakan 1.000.000 orang dari api neraka. Dan bila pada akhir dari bulan Ramadan itu Allah memerdekakan pada hari itu sebanyak orang yang dimerdekakan dari hari pertama hingga akhir Ramadan. Dan pada malam Lailatul Qadar Allah menyuruh malaikat Jibril dengan rombongan malaikat turun ke bumi dengan membawa panji hijau yang diletakkan di atas Ka'bah, dan ia mempunyai 600 sayap, dan di antara 2 sayap yang tidak dihampar kecuali pada malam Lailatul Qadar, maka dihampar sehingga meliputi ujung timur hingga ujung barat. Lalu malaikat Jibril mengutus malaikat pergi kepada umat Muhammad untuk memberi salam pada tiap orang yang sedang berdiri atau duduk, sembahyang atau berzikir, dan menjabat tangan mereka serta mengaminkan doa mereka hingga terbit fajar. Apabila telah terbit fajar, maka Jibril berseru, hai para malaikat, segera kembali. Lalu malaikat bertanya, bagaimana mengenai hajat kaum mukminin dari umat
Muhammad SAW? Jawab Jibril, Allah melihat mereka dengan pandangan rahmat, lalu memaafkan mereka kecuali 4 macam. Yang pertama, pemabuk atau peminum khamr. Yang kedua, pendurhaka terhadap ayah bundanya. Yang ketiga, memutus hubungan family. Dan yang keempat, orang yang memboikot, tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan apabila tiba malam Idul Fitri, itu bernama malam pembagian hidayah. Maka pada pagi harinya diutus malaikat berdiri di perempatan jalan sambil berseru dengan suara yang lantang dan dapat didengarkan oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Hai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, memberi yang besar dan mengampunkan dosa-dosa besar. Maka bila mereka telah keluar dari musola, Allah berfirman kepada malaikat, Hei malaikatku, apakah upah buruh bila ia telah selesai pekerjaannya? Jawab malaikat, ya Tuhan, upahnya supaya dibayar lunas. Maka firman Allah, aku persaksikan kepadamu, hai malaikatku, bahwa pahala puasa dan bangun malam Ramadan itu keridhoanku dan ampunanku. Kemudian Allah berfirman, mintalah wahai hambaku, maka demi kemuliaan dan kebesaranku, tiadalah kamu minta urusan dunia atau agama, melainkan akan aku berikan kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu hadis dari As-Samarqandi yang meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa telah mendengar Rasulullah itu bersabda seperti yang saya terjemahkan tadi dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, dari awal persiapan penduduk langit hingga tiap malamnya, mana amal yang diterima, mana yang tidak. Ingat dengan 4 macam orang yang tidak akan mendapat pandangan rahmat tadi ya, untuk evaluasi kita apakah kita pernah melakukan itu atau tidak. Maka kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah dan bertobat atas segala hal yang telah kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila telah melakukan minum khamr atau durhaka kepada ayah ibunya atau memutus hubungan family, bahkan tidak berbicara dengan saudaranya selama 3 hari maksimal, itu termasuk orang yang tidak akan mendapat pandangan rahmat Allah. Dan di akhir diceritakan pada saat hari Id, para malaikat yang ada di perempatan jalan berseru dan semua yang ada di bumi langit ini mendengar kecuali jin dan manusia. Maha besar Allah ya, dengan rahasianya yang begitu indah, yang kita ini hanya tahu sedikit ya, khususnya saya ya, Al-Fakir ini, yang kita mencoba untuk menggali terus apa saja sih ya rahasia-rahasia di dalam Ramadan. Oke, segitu pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga sehat selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.